Tapi kalau sahabat kan tadi rata-rata sejalan ya. Ah, Sejalan terus pemikiran. mhm. Tapi kalau ada sahabat yang nggak sejalan itu jadi siksaan atau berkah ya? Sejak awal kan saya udah ngomong tadi, kemungkinannya segala kemungkinan harus dihitung. Bahkan sahabat sekalipun, dengan sahabat, kemungkinan orang yang paling bisa melakukan pengkhianatan adalah sahabat. Ya, berkawan dan bersahabat tadi porsi logika dan perasaannya memang harus imbang. Tapi setujukah, Kang, Hmm. berkawan itu dengan siapa aja? Ya, bukan berkawan juga, kenal dengan siapa aja. Kalau berkawan enggak? Kan awalnya kenal, tidak mungkin bisa berkawan kalau nggak Nanti kenal. ada seleksi. Jadi berkawan baru kenal. Oh, oke, jadi Iya. nanti ada seleksi yang memang akan berjalan ini. Akan berjalan dengan sendirinya, kayak ilmu aja. Pertamanya kan apa namanya, pertamanya kan pengetahuan, ya, dari pengetahuan kemudian diulang-ulang jadi ilmu kan gitu. Jadi ada awalnya dulu, kenal dulu gitu. Tapi kalau sahabat kan tadi rata-rata sejalan ya. Ah, Sejalan terus pemikiran. mhm. Tapi kalau ada sahabat yang nggak sejalan itu jadi siksaan atau berkah ya? Sejak awal kan saya udah ngomong tadi, kemungkinannya segala kemungkinan harus dihitung. Bahkan sahabat sekalipun, dengan sahabat, kemungkinan orang yang paling bisa melakukan pengkhianatan adalah sahabat. Ini bukan pendapat saya, ini pendapat Hitler. Tapi memang sudah ada kejadian ya. Iya. Bagaimana Soekarno punya sahabat juga ternyata dieksekusi ya. Iya. Dia bersahabat sepemikiran bahkan, tapi dia sendiri. Yang paling berpeluang melakukan pengkhianatan adalah orang yang paling dekat. Kan nggak mungkin, kan nggak mungkin. Entah, nggak jadi. Nggak mungkin disebut pengkhianat kalau memang dia nggak tahu Gitu. apa yang di Kan hanya sahabat yang tahu kelemahan kita, kan hanya sahabat. Ya dengan kata khianat juga sebetulnya dia ingkar janji ya. Ya. Dari situ paham sih sampai situ. Paham ya? Tapi kalau manusia yang enak dijadikan kawan itu yang seperti apa sih? Pasti beda ya setiap orang. Beda. Bagi saya secara pribadi, kalau saya ngobrol dengan orang itu, saya merasa hidup. Ya, maksud merasa hidup tuh, ini duniaku gitu. Bisa ngobrol berjam-jam gitu. Itu bagi saya hebat. Itu Karena memang nggak semua bisa begitu. nggak bisa begitu. Ada orang yang baru ngobrol setengah jam, aduh, Boring. maaf ya, receh obrolannya gitu, nggak menantang saya gitu. Nggak nyambung. Tapi kadang-kadang yang memang, nah ini dibalik kan logikanya. Contoh, saya orang yang memang kurang ilmu, Akang banyak ilmu. Saya happy loh dengan Akang. Karena sih dapat banyak ilmu. Kalau orang yang Kenapa berpikir, kemudian saya ingin berteman? Karena saya ingin berkawan gitu ya. Tapi kebalik, berarti Akangnya rugi dong, nggak mau dong. bukan, kalau Anda itu memang mau mendengarkan, ada Bukan mau mendengar, happy aja ngobrol panjang lebar dapat Ya. ilmu kan. Kalau saya nggak bisa, maksudnya kayak bisa gini. Iya, tapi berarti di posisi Akang saya ingin, tapi Akangnya nggak mau karena rugi. Rugi secara begini rugi, tapi ada sisi lain yang justru dengan kehadiran Kang Nova saya menjadi untung gitu. Ya kan? Saya jadi kenal. Nggak ada. Kan Kan tadi tadi saya awalnya udah rugi. rugi itu. Nggak mungkin untung. Ada di bidang lain kan? Di bidang lain ada. Ya di bidang Tapi pada diskusi. konteks ngobrol, diskusi, akan rugi. Contoh gini aja. Kalau ada orang Setelah tidak langsung sebetulnya sedang lagi disedot ilmunya. Dia nggak sadar aja saya dapat ilmu-ilmunya, dia nggak dapat apa-apa loh. iya, di bidang ilmu saya akui, tapi di bidang lain saya dapat. Kan saya udah ngomong tadi. Saya sudah ngomong tadi kalau berkawan berkawan itu kalau berkawan boleh asal mendapatkan ilmu, Ya. relasi alias jaringan atau peluang bisnis. Saya dapat di luar ilmu itu dapat saya. Jadi artinya menjadi Go ahead, gitu. simbiosis mutualisme. Iya. Karena Kalau setiap- tiga-tiganya nggak ada, udah jangan.
Karena bisa jadi memang di yang satu mau butuh ilmu, yang satu butuh relasi. jaringan. Ya, Iya sih. iya gitu. Ketemunya di situ. Iya, gitu. Kenapa kemudian semuanya 3 orang sahabat bisa atau 3 orang bisa berkawan atau 4 orang, karena memang ternyata satu sama lain saling membutuhkan. Iya. Walaupun kalau punya kelemahan gitu. walaupun kalau saya ajak ngobrol gini, enggak Kang, sama tuh berani berpikir kayak gitu sih. Ya. Itu tuh membuat saya down. Aduh, saya butuh kawan untuk berdebat saya bilang. Iya. Kalau ada orang yang bertanya misalnya gini, Kang, bener nggak Tuhan itu ada misalkan? Itu biasa. Tapi kalau orang datang tiba-tiba ngomong, saya yakin Tuhan itu nggak ada, wah itu seserang itu. Jadi kepancing itu, ayo kita diskusi gitu. Nah, gitu. Ayo gitu. Tapi ternyata memang tidak melulu pada konteks hari itu. Iya, betul. Berarti gini, contohnya ketika memang ada temen yang datang minta minjemlah 100 gitu. Pada konteks hari itu mungkin ya cukup pada itu, tapi hari lain mungkin ada hal lain yang bisa menguntungkan. Iya. Betul. Itu ya. Artinya ada untung rugi dong kalau gitu. Kalau dari sisi bisnis, ekonomi harus ada. Apa sih yang tidak ada untung rugi? Saya untung rambut saya. Salah dong. Enggak, saya untung deh. Rambut saya jadi rapi. Tapi rugi karena ngeluarin duit kan gitu. Ya kan itu bukan pada konteks berkawan atau berteman, tuh pada transaksional. Iya, sama dengan kawan juga, sadar atau tidak sadar selalu pasti begitu. Pasti ada. Pasti ada. Nah, kalau ada masalah yang muncul, pasti kan karena relationship tuh pasti ada masalah. Ada masalah. Mau itu berkawan atau bersahabat. Wah. Ketika ada masalah, apa yang harus dilakukan? Ya diskusi, membahas akar Ketika itu mentok, maksudnya seperti apa yang mentok tuh? Saya agak bingung deadlock juga. lah, yang satu kekeh dengan A, yang satu kekeh dengan B. Bukan deadlock itu. Ya udah, yang kekeh dengan 1A silakan jalan dengan 1A. Berarti nggak berkawan lagi dong? Enggak. Kalau sudah masalah prinsip, misalnya gini, masalah prinsip, kita bersahabat terus kita memutuskan, ayo kita ke Bali gitu ya. Ya. Ayo kita ke Bali deh, kita liburan sekarang ke Bali. Kawan kita ternyata pengen ke Singapura, dicari titik temunya nggak dapat aja. Iya. Ya udah, Anda ke Singapura, saya ke sana, nggak saling menghalangi. Ya, tapi kan pengen bareng-bareng. Ya nggak bisa selalu harus bareng. Nyatanya dia pengennya ke Singapura. Bisa nggak diputuskan bahwa itu ya sudah, ini mah nggak sejalan sama kita? Ya nggak, jangan diambil keputusan, jangan di-generalisir gara-gara satu case itu kemudian menjadi tidak sejalan. Apakah persahabatan yang sudah sekian lama itu menjadi gugur hanya karena prinsip yang bersifat kasuistis? Kan tidak bisa di-generalisir. Jadi banyak yang gitu. Ya biarin kalau mereka begitu, kalau saya mah enggak. Di-generalisir gitu. Jangan sampai nilai setitik rusak susu sebelanga gitu. Banyak yang gitu. Banyak. Jangan sampai. Terutama masalah uang, maaf ya saya sampaikan. Banyak yang begitu gara-gara uang. Banyak juga yang karena gara-gara bisnis dan besar akhirnya tidak berkawan dan lagi. Banyak yang gitu. Banyak. Dan kalau saya menghadapi itu cuek-cuek saja. Orang jadi ketua DPRD gitu. Terus kalau di chat sama saya nggak pernah balas lagi, ya biarin. Oh, haknya dia untuk melupakan saya kok. Bahkan kalau misalkan saya jadi dosen gitu, misalkan gitu ya, saya jadi dosen, terus dilupakan oleh mahasiswanya karena dia sudah merasa besar, sudah merasa sukses, nggak apa-apa. Bagi saya mah ya itu mah manusiawi aja lah. Gitu. Nggak dijadikan problem bagi saya mah, ya silakan aja. Kawan-kawan yang biasanya di telepon, diangkat dan lain-lain, seperjalanan, seperjuangan gitu. Tiba-tiba dia punya jabatan, secara ekonomi menjadi lebih mapan, terus ketemu aja nggak pernah nyapa, saya mah biasa aja. Ya saya hanya tahu, oh dia punya hak untuk itu, udah aja. Karena saya punya ilmunya gini. Ini rahasia sebetulnya. Saya suka mengembalikan kepada asal usul sejarah. Gimana tuh? Saya dengan Kang Yayu, sejarah membuktikan sebelum kenal saya nggak kenal. Jadi kalau Anda sekarang nggak mau kenal lagi, nggak apa-apa, karena asal juga kita nggak kenal. Saya begitu. Oke. Ya udah gitu aja. Jadi kita nggak dendam. Itu kuncinya ternyata, bahwa
Sejarah membuktikan. membalikan dulu ke sejarah. Ketika memang ada masalah, jangan berkecil hati. Iya, biarin Hari aja. ini ada pertengkaran, hari ini ada perpecahan antara sahabat, jangan terlalu dikhawatirkan, jangan terlalu ditangisi apalagi, tapi kembalikan Kembali kan ke sejarah. pada sejarahnya bahwa sebelum Jadi sahabat. jadi sahabat ternyata sebelumnya nggak kenal. Iya. Bahkan kita tidak tahu dia siapa ya. Iya. Balikin aja ke sana. Balikin lagi dan semua akan baik-baik saja. Bahkan baik-baik saja dan kita tidak akan didera oleh rasa dendam. Oke, baik. Terima kasih sudah nonton di Sudut Ruang Akun. Jangan lupa subscribe dan komen.